Peluncuran Bank Emas Indonesia membawa dampak buruk untuk berbagai negara besar. Singapura diprediksi menjadi negara yang paling terdampak lantaran pembentukan bank emas bisa menurunkan cadangan emas batangan mereka. Selain Singapura, Amerika Serikat juga diprediksi kesulitan mengambil keuntungan besar karena aturan yang ketat. Cetak Gol coba merangkum dampak buruk negara besar atas pembentukan Bank Emas Indonesia sebagai berikut. Resmi meluncurkan Bank Emas. Pemerintah kembali membuat terobosan besar di sektor ekonomi dengan meluncurkan bank emas pertama di Indonesia. Langkah ini menandai era baru dalam pengelolaan aset emas di tanah air. Agar layanan ini berjalan optimal, Presiden menunjukkan holding Ultra Mikro BRI sebagai pengelola. Holding ini terdiri dari BSI dan dua anak perusahaan BRI yang berpengalaman di sektor keuangan mikro. Dengan melibatkan institusi, Prabowo berharap pengelolaan keuangan menjadi profesional. Pemerintah ingin memastikan pengelolaan emas dilakukan secara transparan dan sesuai standar. Prabowo optimistis bahwa bank emas akan menjadi tonggak baru kebangkitan ekonomi nasional. Karena dari hulu dan hilir akan diolah dan disimpan di dalam negeri dan tidak mengalir ke luar negeri. Meningkatkan juga stabilitas moneter melalui likuiditas emas kepada bank emas, serta melakukan transaksi emas di dalam negeri. Tegas politikus 73 tahun ini. Ketua Umum Gerindra tersebut juga merasa pede kalau bank emas ini akan menyukseskan rencana ketahanan ekonomi nasional. Pemerintah yang saya pimpin sekarang telah melakukan beberapa kebijakan strategis sebagai ikhtiar menuju kemandirian ekonomi, menuju Indonesia yang aman, adil, makmur, kuat, dan berdiri di atas kaki kita sendiri, ujar Prabowo. Keuntungan Indonesia bentuk bank emas. Hadirnya Bank Emas kian menguatkan optimisme Prabowo Subianto terhadap masa depan ekonomi Indonesia. Langkah ini diyakini membawa manfaat besar bagi perekonomian nasional. Prabowo bahkan percaya hadirnya Bank Emas akan menaikkan produk domestik bruto Indonesia. Kita harapkan bahwa ini akan meningkatkan produksi domestik bruto kita. Kalau tidak salah bisa menambah 245 triliun rupiah, ujar sang presiden. Selain dampak positif bagi ekonomi makro, layanan ini juga diyakini membawa manfaat langsung bagi rakyat. Prabowo menilai Bank Emas bisa membantu mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Kita harapkan Bank Emas ini kemudian akan membuka lapangan kerja baru hingga menyerap 1,8 juta angkatan kerja, tambah politikus 73 tahun ini. Bank Emas juga dinilai akan meningkatkan kesadaran berinvestasi bagi masyarakat tanah air. Pasalnya, kini mereka bisa mulai menabung emas dengan nominal yang kecil mulai 0,1 gram. Dilansir dari Antara, layanan ini akan menghilangkan kendala penyimpanan yang sering menjadi hambatan bagi investor kecil. Selain itu, biaya transaksi pembelian emas juga dijamin lebih murah. Apalagi harga emas diprediksi terus mengalami tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan global. Alhasil, masyarakat semakin tertarik untuk berinvestasi dalam aset bernilai tinggi dengan resiko rendah. Singapura diprediksi alami penurunan nasabah. Peluncuran Bank Emas Indonesia menjadi bencana untuk negara di Asia Tenggara. Sebut saja Singapura yang paling dirugikan oleh kebijakan terbaru Prabowo Subianto. Negeri Singa diprediksi mengalami kerugian besar karena ditinggal sejumlah nasabah. Sebab keberadaan Bank Belian membuat para konsumen gak perlu menyimpan emas di Singapura. Selain itu, cadangan emas batangan Singapura juga diprediksi bakal menurun drastis. Saat ini, cadangan emas negeri Singa mencapai 268 ton dan memang masih unggul dari Indonesia. Namun, Indonesia berpotensi menyalip cadangan emas Singapura dengan cadangan sebesar 201 ton. Erick Thohir optimis cadangan emas Indonesia suatu saat bisa mengalahkan Singapura. Dalam waktu 5 tahun, tadi paparan dari pengadaian saja bisa meningkat sampai 219 ton. Belum di BSI, kadang-kadang di BUMN mesti dipanas-panasin supaya bersaing. Dan BSI pun kalau 219 ton ini sudah hampir 440 ton, ujar Pak Erick. Dapatkan sneakers keren dari Puma yang bisa buat kakimu lebih nyaman saat berpergian. Cek linknya di bawah ini. Amerika Serikat kesulitan mengeruk emas Indonesia. Peluncuran Bank Emas Indonesia berhasil memberikan dampak negatif kepada Amerika Serikat. Negeri Paman Sam terancam kehilangan salah satu pendapatan besarnya dari tanah air.
Pemerintah Amerika Serikat berpotensi nggak bisa bebas mengeruk kekayaan Indonesia. Pendapatan negeri Paman Sam dari PT Freeport diprediksi bakal menurun drastis. Tony Wenas selaku bos Freeport menyadari selama ini Indonesia hanya sedikit mendapat keuntungan. Dia mengatakan hadirnya Bank Emas akan membawa perubahan besar. Salah satunya Indonesia nggak perlu lagi mengimpor peredaran emas batang dari luar negeri. Tentunya hal ini akan berdampak pada cadangan emas Republik Indonesia yang diprediksi meningkat. Indonesia nggak akan perlu banyak impor lagi, peredaran emas itu lebih banyak lagi di dalam negeri, dan tentu saja itu akan berdampak pada cadangan emas RI. Maksudnya bukan cadangan ditambang ya, tapi foreign exchange reserve kita dapat bentuk emas, puji Tony. Belum lagi pemimpin Freeport ini juga dipaksa untuk dapat membuka layanan ekosistem dari hulu ke hilir. Hal ini akan dinilai dapat meningkatkan produktivitas emas yang masuk ke tanah air. Peluncuran layanan bank emas ini sangat bagus sekali, berarti ekosistem bank emas ini sudah terbentuk. Ini seluruh ekosistemnya sudah terbentuk membuat kami menjalankan ekosistem hulu ke hilir, ucap Tony Wenas. Selain itu, pujian juga datang dari pengamat perbankan asal BINUS University yakni Dodi Arifianto. Dirinya menyebut Indonesia menjadi lebih mudah memanfaatkan persediaan cadangan emas. Bank emas ini adalah optimalisasi sumber daya. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan pengelolaan dan pemanfaatan emas domestik dapat lebih optimal, mengurangi ketergantungan pada impor, dan meningkatkan cadangan emas nasional. Selain Amerika Serikat, Swiss juga sudah keringat dingin dengan kebijakan bank emas. Pasalnya, negeri netral ini menjadi langganan utama Indonesia di bidang perhiasan emas. Tercatat, Swiss mengimpor perhiasan emas dari Indonesia seharga 1,25 miliar US dollar selama tahun 2022. Peluang Indonesia kuasai pasar emas Malaysia. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk membentuk bank bulian langsung memberikan dampak positif. Pasalnya, tanah air berpotensi menguasai pasar emas milik Malaysia. Negeri jiran diketahui selalu mengandalkan Bank Singapura untuk urusan emas. Hal ini termasuk transaksi dan juga penyimpanan emas milik nasabah asal Malaysia. Namun dengan pembentukan bank bulian, Indonesia berpotensi menarik pangsa dari negara tetangga. Apalagi selama ini Malaysia harus menanggung beban biaya tinggi dari Bank Singapura. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Airlangga Hartanto selaku Menko Bidang Perekonomian. Selama ini emas hanya mendapatkan cost of manufacturing industri yang di Surabaya karena bulian banknya ada di Singapura. Nah, inilah yang kita ingin terus dorong, ujar Pak Airlangga. Nescafe Ice Roast Americano isi 10 saset bisa kamu dapatkan dengan harga 13 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan dampak buruk negara besar atas pembentukan Bank Emas Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Akankah Indonesia semakin maju dan bisa menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.